An Abi Hurairah, daripada sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, yang mana Abu Hurairah telah berkata, perkataan Abi Hurairah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala qala, Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, bukan Al-Quran, dalam hadis qudsi. Artinya ini riwayat dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Berarti ini bukan perkataan Rasulullah, melainkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau, Allah pertama kali menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, barang siapa, adali, ada, barang siapa yang memusuhi, barang siapa yang mengusik. Man, barang siapa, ada, mengganggu, memusuhi, li waliyan, seorang wali, waliku kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan umumkan kepada dia, itu orang yang memusuhi si wali, bil harbi, dengan peperangan. Pertama kali dalam hadis ini Allah menyatakan, hadis qudsi ini Allah menyatakan barang siapa yang memusuhi waliku. Jadi artinya apa? Dari sini kita bisa ambil wali itu pertama, ya, mereka dekat kepada Allah, dan Allah nisbatkan itu orang hamba walinya Allah. Allah yang nisbatin, Allah yang hubungin, Allah yang menyatakan dia itu wali saya. Paham itu? Bukan si hamba yang nisbatin dirinya saya ini walinya Allah, tapi Allah yang menisbatkan si wali walinya Allah. Paham? Man adali waliyan, barang saya memusuhi waliku, yang hubungin itu orang ke Allah deh, Allah sendiri yang hubungin itu orang ke Allah sendiri, bukan ngaku-ngakunya si wali, ngaku-ngakunya si hamba, bukan. Allah yang nentuin. Barang siapa memusuhi waliku, ya, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan umumkan, aku akan infokan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, bil harbi, dengan peperangan. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Ya, man adal, tapi ada riwayat menyatakan, Sayyidina Anas bin Malik menyatakan bahwa ini Nabi Muhammad SAW daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah langsung. Dari dua mengatakan ini hadis qudsi, dan juga menyatakan riwayat bahwa ini Rasulullah menceritakan langsung dari malaikat Jibril, enggak langsung dari Allah. Tapi yang umumnya ini menyatakan hadis qudsi. Ya, man adali waliyan faqad adantuhu. Ya, maksudnya apa? Barang siapa yang sudah memusuhi waliku, kata Allah, yang jadiin permusuhan, musik, mengganggu, ya, maka aku akan umumkan peperangan. Riwayat yang lain, man ahana li waliyan, barang siapa yang menghina, ya, ngeremehin itu. Barang siapa yang ngeremehin waliku, naudzubillah min dzalik, maka aku umumkan dia perang. Naudzubillah. Nah, di sini mengganggu, ada atau adzalla. Ada riwayat lain, man adzalli waliyan, man adzalla li waliyan, barang siapa yang remehin, barang siapa yang mengganggu,
Riwayat yang lain, man adzali waliyan faqad istahalla maharimi. Barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka wajib bagi dia maharimi, keharaman dari saya. Artinya Allah jadiin dia itu permusuhan. Ya. Kalau udah Allah yang musuhin, kalau udah Allah umumkan perang, siapa yang mau ngebela? Siapa yang mau ngebela? Itu pertama. Allah bilang barang siapa yang ganggu, ngusik, ngeremehin para waliku, aku akan umumkan perang. Kalau Allah udah umumin perang, bukan perang yang kita pikir nih nanti Allah, nah, bukan kayak perangnya manusia, lempar panah, lempar pistol gitu, pelor gitu, bukan. Artinya apa? Allah jadikan muamalah kepada itu orang yang musuhin para aulia, Allah jadikan muamalahnya Allah kepada itu orang yang musuhin aulia peperangan, permusuhan. Apapun muamalahnya Allah musuhin dia. Allah musuhin dia udah. Kayak orang muamalah sama musuh gitu, tahu gak? Dia doa Allah ya, diminta Allah nggak mau ngasih. Dia doa Allah, dia ibadah, dia sujud lagi, Allah musuhin itu. Apapun muamalahnya dia, Allah jadiin perilakunya Allah kepada itu hamba permusuhan. Udah nggak seneng aja Allah. Naudzubillah. Itu artinya itu peperangan. Apapun yang dilakuin sama dia, mau sholat, apalagi orang kafir, mau yang orang muslimnya deh, mau sholat, mau apapun, mau bangun malam, mau baca Al-Quran, mau baca apa, selagi dia musuhin para wali, kata Allah, aku umumkan perang. Artinya apa? Allah muamalah sama dia tuh peperangan aja, musuh aja udah. Mau ngedeket sama Allah kayak gimana nggak bakal bisa. Udah musuh aja Allah nganggep ya. Naudzubillah. Kalau Allah udah jadiin dia musuh, siapa yang mau ngebela? Siapa yang mau ngebela? Kita yang musuh sama tetangga, kita yang musuh sama tetangga masih bisa ada yang belain. Betul? Kita ada musuhan sama tetangga, masih ada yang belain. Musuhan sama tetangga sebelah kanan, yang kiri terkadang belain kita. Musuhan sama yang kiri, yang kanan masih belain kita. Musuhan sama yang depan, yang kanan kiri masih belain kita. Tapi kalau udah musuhan sama Allah, siapa yang mau belain? Jangankan menang, siapa yang mau ngebela? Udah gitu aja dah. Jangan mikirnya oh bisa menang, nggak, jangan mikir menang lah. Siapa yang mau bela? Siapa yang mau bela itu? Malaikat. Siapa yang mau ngebelain? Kalau udah musuhin sama Allah, siapa yang mau ngebela? Aulia yang lain nggak mungkin. Allah naudzubillah min dzalik. Ya, Allah kalau dikasih permusuhan sama seorang hamba, bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, kalau Allah, orang yang sudah musuhin para aulianya Allah dan Allah nyatakan kepada dia permusuhan, walaupun tuwali maafin. Amin deh. Walaupun tiwali yang diganggu, yang dimusuhin, yang diremehin, yang dilecehin, yang dibikin malu, yang diapain, dia maafin. Allah tidak akan maafin dia. Kenapa? Faqad adzantuhu bil harb. Faqad, telah aku umumkan. Kalau Allah udah ngomong God, udah pasti. Nggak mungkin enggak. Biarpun tuh hamba udah maafin, udah nggak apa-apa deh. Dia maafin gitu, Idul Fitri datang minta maaf gitu. Ya, besokannya itu apa minta maaf, cium tangan, enggak. Allah nggak bakal maafin dia. Tidak, kenapa? Ini bukan urusannya dia, bukan urusannya wali nih. Bukan urusan si hamba yang jadi wali disakit. Urusannya sama Allah. Kalau orang udah musuhin wali, urusannya sama Allah. Amin teh. Gak ada maaf kata aulia. Allah belum tentu maafin dia. Walaupun si wali udah maafin dia. Maka hati-hati mulut. Sekali kita ngelecehin aulia, sekali kita nganggap remeh aulia, sekali kita musuhan sama dia, Allah udah yang turun. Kalau Allah udah turun, walaupun dia maafin kita tuh, si wali tuh, Allah nggak akan maafin. Musuhan terus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan dikatakan orang kalau udah punya permusuhan, orang kalau udah bisa musuhin para aulianya Allah, orang kalau udah bisa ngelecehin aulianya Allah,
Orang kalau udah bisa ngusik auliahnya Allah, nggak ada obatnya. Hidayah nggak bakal datang. Naudzubillah itu. Nggak ada tobat, nggak ada tobat. Nggak ada hidayah gitu. Allah kasih hidayah lagi sama dia, nggak. nggak ada obat, nggak ada penangkalnya udah. Maksudnya gimana? Nggak bakal dia bisa berubah, dia pasti musuhin terus. Tuh. Nggak bisa dia tobat tuh, nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih kesempatan tobat. Naudzubillah. Nggak dikasih. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat diumumin nih, hamba-hamba yang dulu pernah ngusik para aulianya Allah, diumumin sama Allah. Nih musuh gue nih musuh saya nih. Naudzubillah. Mau pakai imamah lagi, mau pakai jubah lagi. Kalau sampai ngusik aulianya Allah, nggak ada ampun, nggak ada tobat, nggak ada hidayah. Yang ngumumin perang Allah. Mau dia pakai apa lagi? Mau bangun malam sampai bengkak kaki. Mau sujud sampai nangis darah, nggak ada ampun sama Allah. Alhamdulillah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sekali paling ngusik para aulia aku. Naudzubillah. Artinya apa? Husnudzon. Kita husnudzon.